Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Abnat Mena with study number 20020010087. Come back again with me with the material hortatory exposition with subject professional writing and the lecturer Mr. Albain. Hortatory exposition. Definisi hortatory exposition merupakan sebuah jenis teks bahasa Inggris yang bersifat persuasif. Biasanya jenis teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jenis teks ini tentunya bersifat formal dan juga harus ditulis berdasarkan fakta. Contoh, tak heran jenis teks ini biasanya kita temui dalam jurnal ilmiah, majalah, artikel, koran, pidato akademis, dan buku ilmiah. Mungkin kamu masih samar dengan jenis teks formal lainnya seperti analytical exposition. Walaupun jenis teksnya identik, ada fungsi yang membedakan mereka. Jika pada analytical exposition memiliki tujuan untuk menyadarkan pembaca akan adanya isu penting, hortatory exposition lebih berfungsi untuk memaksa pembaca untuk setuju bahkan mengikuti instruksi. Struktur dari hortatory exposition. Untuk penulis menggunakan hortatory exposition, ada struktur penulisan yang perlu kita ketahui. Ada 3, pertama tesis, kemudian arguments, lalu recommendation. Tesis merupakan bagian pertama dalam menulis jenis teks ini. Penulis dapat mengungkapkan pendapat atau opini yang relevan dan berdasarkan fakta mengenai isu atau tema yang ingin ditulis. Arguments. Untuk memperkuat opini atau pendapat dari penulis, diperlukan juga pendapat atau argumen lainnya untuk membuktikan bahwa opini penulis sesuai fakta. Dalam bagian ini, penulis bisa memasukkan rekomendasi, pendapat orang lain, atau sumber terpercaya untuk mendukung opini yang telah ditulis di bagian awal. And then, last struktur, recommendation. Jika dalam analytical exposition memiliki kesimpulan berbeda halnya dengan hortatory exposition, bagian akhir dari tulisan ini berisi rekomendasi untuk para pembacanya. Kemudian, rekomendasi bisa berisi saran apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan dari argumen atau opini yang sudah diberikan oleh penulis. Karakteristik hortatory exposition. Untuk mengidentifikasi atau membuat sebuah tulisan dengan jenis hortatory exposition, ada karakteristik yang bisa dipelajari. Pertama, memiliki tulisan yang fokus dengan penulisnya. Kemudian menggunakan abstract nouns seperti culture, policy, advantage, dan sebagainya. Penulisannya selalu menggunakan action verbs seperti value, ask, tell, argue, dan sebagainya. Contoh, thinking verb juga selalu digunakan dalam tulisan jenis hortatory exposition. Thinking verb merupakan sebuah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan berpikir seperti think, worry, wonder, and sebagainya. Temporal connective juga digunakan dalam penulisan dengan jenis teks ini. Temporal connective adalah sebuah frasa yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, firstly, secondly, thirdly, lastly, dan lainnya. Kalimat yang ditulis menggunakan kalimat pasif karena memiliki sudut pandang pertama yaitu si penulis, dan grammar yang digunakan adalah simple present tense alias menggunakan verb 1. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Goodbye.